Oke, KP Breakers. Halo KP Breakers, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya. Tapi kali ini kita tidak berbicara masalah ragam menu Nusantara, karena hari ini saya tidak memegang panci, tidak memegang pisau, tidak memegang bawang putih dan bawang merah. Tapi hari ini saya ingin berbagi tentang ragam tips otomotif. Nah, yang ingin saya berbagi kepada teman-teman saat ini adalah saya ingin membagikan bagaimana caranya tips memperlakukan Vespa tua. Teman-teman, tapi jangan salah, Vespa walaupun tua, dia tetap eksotik dan jangan dibilang tua-tua rewel. Enggak. Justru Vespa ini kalau kita perlakukan dengan baik, kita rawat dengan baik, kita persiapkan dengan baik, mau jalan kemanapun, dia sanggup menemani kita kemanapun kita berjalan. Nah, oke, sahabat KP Breakers. Jadi, saya perkenalkan dulu dengan sahabat hijau saya ini. Nah, sahabat hijau saya ini yakni Vespa PBB besutan tahun 1962. Jadi, Vespa ini sudah menemani saya udah cukup lama. Saya udah jatuh cinta dengan Vespa ini semenjak saya kuliah dulu. Dan disitulah saya tahu suka dukanya naik Vespa. Jadi, Vespa ini butuh penghayatan dan juga butuh perlakuan khusus. Bagaimana cara saya memperlakukan Vespa agar dia bisa terus terawat, terjaga, dan bisa menemani kita kemanapun kita berada? KP Breakers, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus KP Break Channel, tentunya di ragam tips otomotif. Ikuti saya. Nah, KP Breakers, pertama kali saya sarankan bagi teman-teman semua yang ingin berjalan jauh, pastikan bahwa lampu kendaraan kita, Vespa kita ini berfungsi dengan baik. Baik itu lampu yang biasa, bolam biasa ataupun LED, pastikan memang berfungsi dengan baik. Karena dalam perjalanan malam lampu ini sangat kita butuhkan. Nah, kalau yang ini sudah saya ganti dengan lampu LED. Nah, KP Breakers, jadi jika kita ingin berjalan jauh, pastikan kita membawa beberapa parts yang harus kita bikin cadangan. Nah, teman-teman tahu nggak? Ini baut yang di sini nih kesannya remeh-temeh, tapi biasanya kalau berjalan jauh, kemudian kita sering bolak-balik tarik kupling, dia akan mengalami dol ya, dol dan kemudian dijatuh. Jadi bagi teman-teman semua saya sarankan kalau ingin touring jarak jauh, bawa serep baut untuk pengunci dari handle kupling kita. Nah, teman-teman semua, di samping itu pastikan satu, kampas rem kita masih berfungsi dengan baik. Artinya kita cek dulu kampas koplingnya dan jangan ada kebocoran oli di dalamnya, karena kalau ada oli yang bocor, otomatis kinerja dari kampas kopling kita atau kampas rem kita tidak bekerja dengan baik. Jauh, teman-teman semua, Vespa ini memiliki ban ring 8. Ring 8 ini, Vespa ini kadang-kadang cenderung lebih rendah. Jadi takutnya kita pada saat dia memasuki lubang, dia gasro. Tapi bagi teman-teman yang berada di daerah Sumatera tentunya paham jalan dan pastikan untuk menghindari lubang-lubang yang dalam. Nah, teman-teman semua, kalau kita ingin berjalan jauh, pastikan satu, baut-baut dari ban kita ini kencang semuanya, dan juga pastikan komposisi anginnya juga pas. Mungkin yang perlu dipersiapkan lagi adalah pastinya teman-teman harus punya ban serep. Kenapa? Vespa ini saat kita mengalami ban bocor, dia akan susah untuk kita dorong, berat banget. Makanya pastikan kita punya ban serep. Nah, ini ban serepnya seperti ini, dan pastikan juga terisi angin. Dan ini kalau dalam perjalanan jauh wajib diisi. Dan teman-teman semua, jadi di sini jangan lupa selalu membawa kunci. Nah, kunci ini kunci 13 dan kunci 11. Ini biasanya
Vespa itu menggunakan baut 11, 12 ataupun 13. Nah, usahakan bawa ini, dan kemudian jangan lupa ini adalah kunci busi. Pastinya pada saat kita mengalami pengapian yang jelek karena satu mungkin terlalu banyak oli ataupun kekurangan oli, busi kadang-kadang lebih cepat rusaknya. Nah, kemudian ini adalah kepala busi. Jadi ini yang menyambungkan antara koil ke kepala busi, dan ini wajib dibawa karena ada kalanya kalau dengan temperatur yang sangat panas dia bisa rusak, dan bisa rusak kemudian penjepit yang di dalam yang berupa kuningan itu bisa lepas, maka bawalah serepnya. Dan kemudian kalau ingin berjalan jauh, jangan lupa membawa stok tali gas, tali rem, sama tali kopling. Tali remnya pastinya depan belakang ya teman-teman semua. Nah teman-teman, motor ini didesain memang dengan menggunakan oli campur, jadi belum oli terpisah seperti motor-motor Vespa jenis terbaru seperti eksklusif ataupun Excel. Jadi pastikan jika kita ingin mengisi bensin per 1 liter BBM yang kita gunakan minimum itu adalah nih 1 tutup botol oli per 1 liter. Kalau dia terlalu banyak, itu juga mengakibatkan busi kita cepat mati. Makanya gunakan sesuai dengan komposisi standarnya. Nah, terus kemudian pada saat berjalan jauh pastikan klakson juga menyala. Dan teman-teman semua pastikan juga spoolnya juga dalam kondisi baik. Nah, ini jadi spool, bawa juga stok platina kalau bisa. Jadi ini spoolnya di dalam ini. Nah, spool ini kadang-kadang bermasalah ketika sepatunya yang dalam bentuk plastik itu biasanya rusak. Nah, dia kemudian tidak bisa dipakai pada saat malam. Jadi begitu lampu hidup dia akan nyendat-nyendat. Nah, itu sudah pernah saya alami sendiri teman-teman semua. Dan saya rasa Vespa ini kalau nanti teman-teman dalam kondisi tegak segini mau turun, jangan menurunkan Vespanya ini, standarnya ini dengan menungganginya. Ini misalnya ini jangan hidup terus dipaksakan, karena satu, shock breaker depannya akan bermasalah, yang kedua poroknya bisa pengkang teman-teman. Nah, selanjutnya Vespa ini sebenarnya masalahnya nggak terlalu banyak. Masalahnya tuh kadang-kadang hanya di pengapian, di busi, atau mungkin karburatornya kotor, atau setelan platinanya yang berubah. Tapi kalau seandainya posisi magnetnya bagus, kedudukan platina di dalamnya bagus, dia jarang bergeser. Nah teman-teman semua, pastikan bahwa oli mesinnya juga sudah kita ganti agar tidak menimbulkan overheat atau terlalu panas sehingga dia bisa ngejam. Teman-teman, dalam waktu dekat saya akan coba jelajah alam Sumatera. Saya akan mengunjungi Provinsi Bengkulu. Bagi teman-teman semua, nanti saya akan berbagi apa saja yang akan kita lakukan di sana dengan tema Touring Syariah ketiga, anniversary Vespa Pegawai. Oke, baiklah teman-teman, itulah sedikit berbagi dari saya untuk merawat Vespa tua. Teman-teman, senangnya berbagi, jangan lupa saksikan terus KP Break Channel, masih di ragam tips otomotif. Sampai jumpa di lain waktu, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau mau komen bertanya silahkan komen, dan jangan lupa pastikan